Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, pada kegiatan pendampingan individu kelima, insya Allah akan dilaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi yang dilakukan oleh Ibu CGP, Ibu Nurlina, bersama rekan sejawat Ibu Yayu. Kita sama-sama saksikan. Untuk selanjutnya disilakan Ibu Nurlina sama Ibu Yayu untuk melaksanakan kegiatan percakapan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Yayu hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana perasaannya setelah kemarin melakukan di observasi? Perasaan saya setelah proses pembelajaran dan diobservasi oleh Ibu, alhamdulillah cukup memuaskan. Tapi mungkin hanya ada beberapa sepertinya yang perlu diperbaiki. Bagaimana perasaannya ketika proses pembelajaran ada orang yang sedang mengobservasi? Kalau ada yang observasi, merasa diperhatikan lah ya. Jadi saat pembelajaran tidak seperti biasanya mengalir gitu ya. Tapi karena ada yang melihat, jadi lebih deg-degan mungkin ya, lebih terkontrol lagi. Oh ini ada yang melihat, jadi saya tidak seperti biasa gitu Bu, lebih nervous lagi. Lebih gugup ya? Ya. Ada beberapa hal yang harus saya tanyakan kepada Ibu. Untuk proses pembelajaran kemarin itu, proses pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan? Proses pembelajarannya itu yaitu proses pembelajaran yang bertujuan anak mampu untuk berperilaku baik, kemudian anak bisa komunikasi dua arah, dan anak bisa melakukan pekerjaan dengan tuntas itu. Jadi proses pembelajaran yang kemarin dilakukan itu tujuannya ada komunikasi dua arah, terus bisa mengerjakan tugas dengan tuntas juga. Selanjutnya Bu, model pembelajaran apa yang Ibu kemarin sudah lakukan? Model pembelajaran yang kemarin itu saya menggunakan model pembelajaran sentra. Jadi di sana saya membuat 3 ragam main, dan anak boleh memilih bebas sesuai minat dan keinginannya. Selanjutnya Bu, hambatan selama proses pembelajaran waktu kemarin itu apa saja ya? Hambatannya ada beberapa sih Bu ya. Yang pertama, anak waktu kegiatan awal itu, waktu pemaparan tema, banyak anak yang berbicara terus menerus sehingga menghambat pembelajaran dan juga cukup mengganggu. Ada beberapa anak yang sudah fokus juga tapi ada beberapa anak yang mengganggu karena berbicara dan membicarakan hal-hal yang lain, seperti contohnya membicarakan tentang kejadian di pagi hari saat anak itu datang ke sekolah. Jadi cukup mengganggu juga. Namun kalau dilihat secara ini, pembelajarannya itu sudah tercapai kurang lebih 75%-an. Jadi hanya 25% hambatan itu menghambat proses pembelajaran. Oh gitu. Jadi hambatan-hambatan itu karena banyak anak yang seneng ngobrol, mungkinnya menceritakan tentang di rumah gitu ya Bu ya. Selanjutnya, kira-kira apa sih Bu yang menyebabkan hambatan itu bisa muncul? Karena sebelumnya mungkin ya saya tidak memberikan kesempatan dulu kepada anak-anak untuk berbicara, seperti berceloteh dulu, anak-anak ngobrol dengan temannya, sehingga anak-anak itu belum cukup untuk menceritakan pengalaman dia waktu pagi-pagi ataupun kemarin. Karena anak-anak kan biasanya kalau sudah tidak bertemu teman biasanya ngobrol dulu gitu ya, jadi anak itu belum cukup puas gitu. Itu penyebabnya sih.
Jadi anak-anak itu bercerita tentang di rumah mungkin ya, kegiatan pagi seperti apa di rumah dengan orang tuanya, kegiatan dia waktu bermain dengan teman-temannya juga di rumah, diceritakan lagi di sekolah kepada gurunya dan teman-teman di sekolah. Selanjutnya yang kemarin itu Ibu murid kelas A ya, Iya. kisaran usia 4 sampai 5 tahun ya. Betul, kelas A. Di mana anak kelas A itu masih butuh bimbingan, tuntutan dan arahan dari Ibu ya sebagai pembimbingnya. Gitu. Yang selanjutnya kira-kira Bu, solusi apa untuk mengurangi hambatan-hambatan tersebut? Setelah saya refleksi ya, kekurangan selama saya mengajar waktu Ibu observasi itu ada beberapa rencana yang saya akan lakukan. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan dulu kepada anak sebelum memulai pembelajaran. Mungkin anak akan diberikan kesempatan untuk berbicara atau seperti jurnal pagi, tanya jawab tentang bagaimana kemarin, apa yang dilakukan anak di rumah, ataupun kalaupun anak sudah liburan atau apa, kita bisa tanya jawab. Sekalian untuk mengembangkan aspek bahasa juga kan bisa di situ. Kemudian yang keduanya kita membuat kesepakatan kelas sebelumnya mungkin ya. Jadi kita harus buat sepakat dulu sama anak kalau saat berdoa itu kita tidak berbicara yang lain, karena kan pertama sudah diberikan kesempatan bicara, dan saat berdoa diusahakan untuk mengikuti berdoa gitu, tidak membicarakan hal-hal yang lain. Jadi ada kesepakatan kelas. Kemudian yang ketiga, selalu mengingatkan kata-kata positif juga kepada anak. Kita misalkan aku anak disiplin ya, memberikan afirmasi positif. Aku anak disiplin, aku mengikuti aturan dengan baik, hal-hal positif itu diingatkan kembali. Dan kemudian yang terakhir, mencari informasi kepada orang tuanya di rumah juga, apakah anak itu begitukah perilakunya di rumah, apakah sama dengan di sekolah. Karena ada kan beberapa anak, mungkin nanti saya akan bertanya sama orang tuanya, menggali informasi tentang perilaku anak itu di rumah. Jadi solusi yang akan Ibu lakukan diantaranya satu, membuat kesepakatan kelas, bagaimana caranya supaya anak bisa tertib dan disiplin ya Bu. Yang kedua, ada jurnal pagi, terus ada afirmasi positif kepada anak-anak. Yang terakhir itu Ibu akan mencari atau menggali informasi dari orang tuanya bagaimana sebenarnya kondisi anak-anak, apakah sama kondisinya di sekolah anak yang cerewet atau gimana, atau di rumahnya pendiam atau sebaliknya, atau betul-betul sama itu. Selanjutnya kira-kira nih Bu, kapan akan memperbaiki hambatan-hambatan yang terjadi? Rencananya minggu depan saya akan memanggil orang tua untuk bertemu dengan saya secara langsung dan menanyakannya mengenai informasi anak tersebut. Kemudian setelah ditanya-tanya ya nanti kita bisa lihat bagaimana hasilnya. Jadi rencananya Ibu minggu depan untuk memanggil anak tersebut mungkin ya. Sepertinya anak tersebut mendominasi ya. Ya, betul. Kemarin juga saya lihat anak tersebut memang cerewet banget, terus suaranya juga besar gitu ya, mempengaruhi teman-teman yang lain. Mudah-mudahan sebetulnya anaknya tidak banyak sih ya Bu ya yang cerewet seperti itu, tapi ternyata sangat mempengaruhi kemarin yang menjadi riuh gitu ya kelas itu. Yang terakhir Bu, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu untuk bisa terwujudnya kelas yang Ibu harapkan? Yang akan membantu saya teman-teman sejawat saya, seperti guru-guru yang lain dan kepala sekolah juga saya akan memberikan bantuan. Jadi yang akan membantu Ibu itu nanti teman-teman sejawat Ibu yang ada di sekolah dan kepala sekolah untuk berbagi atau mencari solusinya juga ya Bu ya. Bagus Bu, alhamdulillah. Saya tunggu kabar selanjutnya ya tentang perkembangan kelas Ibu ke depannya. Mudah-mudahan lebih tertib lagi, lebih disiplin lagi anak-anaknya. Bu Yayu, setelah saya mengobservasi kelas A waktu kemarin itu, alhamdulillah secara keseluruhan melihat dari modul ajar dan prakteknya sudah terlaksana semua, seperti persepsi pagi di mana guru bertanya tentang
kondisi anak-anak, terus menanyakan tentang apa yang ingin dilakukan anak-anak dan apa yang sudah dilakukan anak-anak, terus sudah melakukan validasi perasaan gitu, bagaimana perasaannya hari ini, apakah di rumah sedih atau tidak gitu. Terus anak-anak juga melakukan motorik halus gitu ya, di situ motorik halus dengan ada menggunting kertas, terus kertas itu menjadi bentuk persegi. Terus Bu Yayu juga sudah melakukan ke anak-anak itu membuat lingkaran, di mana dalam lingkaran itu ada kegiatan berdoa, baca surat-surat pendek, baca doa-doa harian juga. Di antaranya ada surat Al-Falaq, An-Nas, sama Al-Ikhlas dan Al-Lahab. Terus selanjutnya Bu Yayu juga sudah melakukan absensi kepada anak-anak, menanyakan siapa yang tidak hadir. Kemarin itu yang tidak hadir 2 orang kalau tidak salah ya Bu ya, dikarenakan sakit. Terus dalam setiap absensi melakukan variasi tepuk, variasi nyanyi, dan ada asmaul husnanya juga, alhamdulillah. Tidak lupa mengenalkan nama-nama hari, terus menanyakan hari apa hari ini kepada anak-anak. Sudah bagus. Untuk kegiatan intinya, Bu Yayu juga sudah mengenalkan tentang kupu-kupu dengan apa yang dibuat oleh Bu Yayu sendiri, yang sudah disiapkan oleh gurunya. Kemudian Bu Yayu juga sudah menjelaskan asal-usul kupu-kupu dengan memberikan pertanyaan dan nyanyian serta tepukan kepada anak. Lalu dicontohkan untuk seninya dengan menari kupu-kupu, terus dan menyanyi tentang kupu-kupu juga. Yang terakhir, dalam kegiatan intinya juga anak-anak membuat kolase gambar kupu-kupu dan membuat wayang kupu-kupu ya Bu ya. Alhamdulillah udah bagus sih Bu secara keseluruhan. Cuman ada hal yang terlewat itu adalah ketika ada anak yang meminta bantuan. Cuman Bu Yayu tidak cepat tanggap gitu ya, karena Bu Yayu menghadapi anak yang lainnya gitu. Itu anak yang terlihat yang cerewet tadi sih, minta bantuan terus. Secara keseluruhan udah bagus sih Bu, cuman itu aja, tidak menanggapi anak yang minta bantuan ketika dia membutuhkan pertolongan dulu. Terima kasih Bu Rina sudah memberikan hasil dari observasi yang Bu Rina kemarin lakukan. Ya, untuk kedepannya insya Allah nanti yang tadi untuk anak-anak yang minta bantuan mungkin saya harus lebih cepat merespon ya, lebih cepat tanggap dalam Minimal dengan kata-kata ya. Mungkin kemarin itu terlalu ribet ya, karena memang anak tersebut memang banyak berbicara juga, dan dari pemaparan tema juga anak tersebut terus berbicara, sehingga kan tidak benar-benar paham apa yang dilakukannya gitu, kegiatannya juga padahal sudah diterangkan, dia mesti bertanya gitu. Dan nanti kedepannya saya perbaiki untuk lebih cepat untuk merespon anak. Terima kasih Bu Rina. Mudah-mudahan nanti menemukan metode atau cara yang lebih efektif lagi supaya anak-anak lebih kondusif ya Bu ya. Ya, siap. Insyaallah. Baik, demikian percakapan yang telah dilakukan oleh Ibu Nurlina, percakapan pasca observasi yang dilakukan terhadap rekan sejawat yaitu Ibu Yayu ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.